Balik ke Quran. Tujuan dari Isra Mi'raj ini kan sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini tidak ada kita menerima informasi bahwasanya Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj ini dengan tujuan menerima perintah sholat. Dalam hadisnya pun jelas, Malaikat Jibril turun mengajarkan Rasulullah waktu-waktu sholat serta cara-cara sholat. 8 tanggapan terhadap apa yang dinyatakan oleh beliau tersebut. Yang pertama, selain Al-Quran, dalam Islam yang menjadi rujukan utama adalah hadis Nabi SAW. Ulama bersepakat bulat bahwa dasar atau asas agama ini sumber hukumnya selain Al-Quran adalah hadis Nabi SAW. Artinya ketika seseorang mengingkari hadis Nabi SAW yang hadisnya sahih dan maknanya sharih atau jelas, maka dia telah menolak asas daripada agama ini. Dan tidak ada yang melakukan dari kelompok umat Islam manapun kecuali kelompok inkar sunnah. Yang kedua, ada beberapa hadis Nabi SAW yang secara sahih dan sharih menyebutkan tentang bahwa Isra wal Mi'raj itu berkaitan dengan sholat 5 waktu. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana beliau berkata, fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan, u'tiya salawatil khams, wa u'tiya khawatimi suratil Baqarah, wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'ah. Diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam saat beliau di Isra Mi'rajkan 3 perkara. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, dan yang kedua adalah akhir surah Al-Baqarah, dan yang ketiga adalah janji dari Allah bahwa umatnya pasti akan diampuni bagi siapapun yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua adalah hadis masyhur, yaitu riwayat ketika Nabi kita SAW mendapatkan syariat sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu, yang kemudian berdasarkan saran dari Nabi Musa alaihissalam, Rasul kemudian mendapatkan keringanan. Dan tentang hadis ini pun sudah saya bahas secara khusus. Yang ketiga, apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dari syariat agama kita ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan dalam Quran kita juga tidak mendapatkan tata cara sholat secara khusus. Semua informasi detail tentang sholat kita dapatkan dari hadis-hadis Nabawi. Yang keempat, syariat sholat itu memang sudah ada sejak awal Rasulullah diutus. Hanya ulama berbeda pendapat tentang tata cara sholat, bagaimana sholatnya kaum muslimin sebelum ada syariat sholat 5 waktu. Sebagian ulama berpendapat sholatnya adalah sholat malam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qumil laila illa qalila, maka bangunlah kalian di waktu malam dan sholatlah kalian meskipun sedikit. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bentuk sholat yang wajib kala itu adalah di pagi dan di sore hari. Dan sifat syariat memang seperti itu. Ada yang bersifat berangsur-angsur. Puasa Ramadan misalnya, sebelum ada syariatnya, kaum muslimin sudah terbiasa berpuasa, tetapi puasanya bukan sebulan penuh, tetapi berpuasa di hari-hari tertentu. Dan siapapun yang memahami tentang tabiat agama ini akan tahu bahwa syariat Islam ini diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Yang kelima, pensyariatan sholat 5 waktu yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini difatwakan oleh seluruh ulama kaum muslimin. Silahkan buka dalam bahasan fikih atau kitab sejarah ataupun tafsir sekalipun, maka ketika para ulama membahas tentang Isra wal Mi'raj, mereka akan menyatakan itu adalah awal mula pensyariatan sholat 5 waktu. Yang keenam, jika dikatakan bahwa tentang pensyariatan sholat 5 waktu ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, justru para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan ayat pertama dari surah Al-Isra tersebut, mereka menyebutkan tentang pensyariatan sholat 5 waktu. Silahkan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir At-Tabari, dan tafsir para ulama lainnya. Maka menolak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa pensyariatan sholat 5 waktu itu di saat Isra wal Mi'raj justru bertentangan dengan tafsir para ulama. Dan yang ketujuh, tentang hadis Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepada Nabi alaihissalam tentang waktu-waktu sholat dan tata cara sholat, itu telah dijelaskan oleh para ulama. Dan ini tidak bertentangan. Para ulama misalnya menyatakan Jibril mengajari itu di waktu pagi setelah beliau di Isra Mi'rajkan. Kita bisa temukan keterangan ini dalam Musannaf Abdul Razak. Dalam sirah kita bisa temukan dalam sirah Ibnu Ishaq. Dalam kitab syarah hadis, hal yang sama juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Maka mempertentangkan antara Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW tata cara sholat dengan hadis-hadis Isra wal Mi'raj menunjukkan ketidakpahaman terhadap hadis Nabi SAW. Karena hadis itu kaidahnya sebelum dipertentangkan, dia harus dikompromikan. Barulah kemudian setelah tidak bisa dikompromikan, dicari mana hadis yang lebih valid dan bisa diunggulkan dalam sebuah permasalahan. Yang kedelapan, ini selaras dengan hadis lainnya, yaitu di mana ketika Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan tentang pensyariatan sholat 5 waktu, beliau mengatakan bahwa syariat sholat 5 waktu itu dimulai setelah Rasul SAW hijrah. Dan kalau secara urutan sejarah, memang Rasul SAW di Isra Mi'rajkan menurut sebagian pendapat beberapa waktu menjelang beliau hijrah ke kota Madinah. Sehingga nyambung antara apa yang dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah tentang rentetan pensyariatan sholat 5 waktu dengan hadis-hadis Isra wal Mi'raj yang memang menjelaskan di sanalah Rasul SAW mendapatkan mandat sholat 5 waktu.